Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pendampingan individu pendidikan guru penggerak. Nah, ini sudah ada di PI 7 Pak. Udah PI 7 lagi nih. Alhamdulillah. Udah mau ke akhir Pak ya. Akhir ya. Dua kali terakhir ini. Saya bersama Bapak CGP hebat nih, Pak Trisna. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Rian. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Pak Rian sendiri? Alhamdulillah luar biasa nih. Semangat terus. Ya, kita akan ngobrol Pak. Setelah kemarin saya udah ngirim Pak ya filenya tentang survei 360 derajat feedback ya, yang hampir sama dengan yang dulu di beberapa PI yang lalu Pak ya. Ya, hampir sama. Jadi memang perlu kita evaluasi terus dari kepala sekolah, siswa, guru dan diri sendiri juga ya. Kemudian kita akan ngobrol seperti biasa. Satu bulan ya, beberapa minggu kemarin K7 apa yang sudah berjalan, kemudian capaiannya apa Pak? Ya, selama 1 bulan ini ya alhamdulillah kami bersama dengan tim waktu kemarin fokus untuk pelaksanaan festival panen belajar ya. Jadi kemarin memang dikuras tenaganya lah, luar biasa ya. Sampai itu kan pelaksanaannya 2 hari kan seperti itu. Nah, jadi untuk 1 bulan ini kemarin fokus untuk persiapan, terus mengkoordinir segala hal kebutuhan yang mana tentunya untuk bersama-sama mensukseskan lokakarya dalam festival panen belajar seperti tadi. Itu Pak, selama 1 bulan itu. Terus selama 1 bulan ini mungkin saya mengerjakan LMS ya. Masih mengerjakan LMS karena di LMS saya kan masih 92%. Nah waktu itu saya juga bertanya-tanya apa yang kurang, tugas saya apa yang kurang, nanya ke fasilitator, ternyata sudah beres semuanya. Ternyata yang kurang itu penilaian lokakarya justru. Lokakarya PI juga ya. Belum. Nah, makanya seminggu kemarin lah sama saya mulai tuh saya juga memberikan penilaian ke Bapak di lokakarya itu. Alhamdulillah ternyata setelah itu diklik-klik ternyata benar meningkat ya. Aduh. Ya itu yang kadang terlewat ya. Ya itu kadang terlewat hal kecil gitu. Gitu ya. Lalu kita akan ngobrol soal perubahan Pak ya, dan proses kemarin di loka terakhir. Dia modul 3.3 Pak. Ya. Prosesnya bagaimana Pak terkait pembuatan artikel juga pengolahan program dampak pada murid? Ya. Waktu yang kemarin tugas yang aksi nyata dan refleksi dari aksi nyata tersebut, kami khususnya alhamdulillah Pak ya untuk SD Soreang 3 ini karena kami ada tim kan. Saya dengan Ibu Widi. Jadi alhamdulillah kami bekerja sama kolaborasi dalam mensukseskan program tersebut, yaitu program mengolah sampah melalui ekobrik. Nah memang hal ini jika dibuat dalam artikel menggunakan model 4F ya Pak ya. Nah 4F yang pertama yaitu fact atau fakta ya Pak ya. Ya memang hal ini juga berawal program ini didasari dari fakta yang terjadi di lapangan di SD Soreang 3. Pada awalnya memang di SD Soreang 3 ini dijadikan TPS Pak. Ya, makanya di depan gerbang itu dulunya banyak sampah seperti itu, banyak sampah. Nah, dari hal itu juga akhirnya kami dengan rekan-rekan guru mulai berpikir tuh apa yang harus dilakukan mengantisipasi hal seperti ini, karena mau tidak mau ternyata sampah itu juga mengganggu. Akhirnya kami komunikasi baik dengan masyarakat, komunikasi dengan rekan guru dan kepala sekolah dan stakeholder ada kepala sekolah khususnya, dan terutama dengan lingkungan dengan guru. Ya akhirnya dibuatlah sebuah program minimal meminimalisir lah sampah tersebut, itu dengan program ekobrik tersebut. Dan alhamdulillah ternyata setelah kemarin ternyata di kelompok juga bersama rekan CGP Kecamatan Cangkuang, ternyata hal ini juga termasuk dengan LOPA ya Pak ya. Dengan LOPA dengan slogan ekoliterasi ya. Kemarin alhamdulillah ternyata hal ini juga bisa berdampak baik bukan hanya bagi di SD Soreang 3 tapi bagi SD-SD yang lain khususnya di Kecamatan Soreang dan Cangkuang seperti itu. Nah ini tentunya jadi perasaannya setelah itu jadi bahagia juga Pak. Ternyata hal ini juga berdampak positif baik
ternyata baik untuk kami, diri saya sendiri, baik itu kepada sekolah maupun kepada rekan-rekan guru. Ternyata rekan-rekan guru juga setelah melihat hasil ekobrik, ternyata mereka benar-benar tertarik dan mereka juga bersama-sama ingin mengembangkan program tersebut seperti itu. Finding Pak ya, pembelajarannya dari hal tersebut memang banyak sekali ya Pak ya. Kita belajar bekerja sama dalam artian bekerja sama bagaimana mengelola sampah tersebut sehingga pengolah sampah tersebut bisa diolah secara kreatif. Nah, salah satunya dengan ekobrik tadi kan, bagaimana sampah-sampah atau barang-barang yang tadinya tidak berharga ternyata setelah diolah jadi hal yang bermanfaat dan bisa digunakan dan bisa disebarkan, ditransfer kepada orang lain atau halayak ramai seperti itu. Terakhir Pak, di nah, selanjutnya future ya Pak, rencana ke depannya. Rencananya ke depannya ya kami bersama-sama dengan guru khususnya untuk di SD Soreang 3 dulu ya cakupannya akan mengadakan IHT ekobrik dan mudah-mudahan dengan dari hasil dari IHT ini nanti ke depannya kita bersama-sama di SD Soreang 3 ini di tiap kelas ini mempunyai ruang atau sudut ekobrik Pak. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti hal ini juga tentunya mudah-mudahan nantinya bisa bekerja sama dengan orang tua, karena nanti jika ada sudut atau ruang ekobrik ini sebagai bentuk sosialisasi yang mana nanti mudah-mudahan bisa tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif yang kami isukan yang kami gulirkan yaitu sucikan kan itu. Simpan, cuci dan buatkan ekobrik seperti itu. Nah, nanti hal ini tentunya akan disosialisasikan, diciptakan ruang-ruang sehingga supaya hal itu terlihat ya Pak. Karena terkadang kan sesuatu hal itu harus terlihat dulu buktinya gitu ya. Harus terlihat dulu kebermanfaatannya. Betul. Baru orang-orang tertarik atau orang-orang ikut mengembangkan. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya ruang nanti di setiap kelas dari hasil akhir tersebut dibuatkan hasil karya-karya ruang-ruang dari ekobrik tersebut. Mudah-mudahan hal ini tentunya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Luar biasa. Jadi seperti ada ini lagi ya, ada bengkel workshop itu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Seperti itu. Ya, dukung sekali. Untuk kita kan merefleksikan perubahan Pak ya. Setelah Bapak menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak ini, perubahan apa yang dirasakan oleh Bapak yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru Pak? Guru. Ya. Bagi Bapak gitu, sebagai guru. Sebagai guru, ya memang banyak sekali Pak ya manfaatnya yang dirasakan, apalagi kompetensi waktu kemarin di CGP kan, terutama mengenai pembelajaran diferensiasi. Ya. Dan saya juga dari hal itu jadi ingin mencoba nanti mengembangkan ya Pak ya sebuah metode pembelajaran berdiferensiasi yang mana tentunya ini memerdekakan siswa. Mereka belajar esensinya ya. Seperti itu. Saya ingin mengembangkan metode pembelajaran metode INDAH Pak. Indah apa tuh? Indah itu ya akronim singkatan. I-nya itu informasi. Jadi nanti siswa mencari informasi, menggali, terus nanti N-nya itu nalar. D-nya itu demonstrasi. A-nya itu aksi nyata, H-nya itu hayati. Akhirnya merefleksikan siswa dari hasil pembelajaran yang siswa lakukan. Nah ini mungkin baru rencana ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya hal ini juga bisa terrealisasi dan mudah-mudahan hal ini bisa diterima oleh yang lainnya seperti itu Pak. Amin. Coba tadi dituliskan Pak ya? Iya. Bisa jadi buku nih. Panduan. Mudah-mudahan. Iya. Ya untuk selanjutnya berdasarkan kalau perubahan dari siswa Pak gimana? Nah perubahan dari siswa ya alhamdulillah Pak. Setelah kemarin saya juga mencoba ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut memang para siswa juga alhamdulillah dalam mengerjakan tugas, apalagi saat masa pandemi ini ya Pak ya. Terkadang kan banyak terkendala lah, banyak faktor lah siswa dalam mengerjakan tugas lah di masa pandemi ini, apalagi dengan proses pembelajaran jarak jauh yang mana meskipun di SD Soreang 3 sudah pembelajaran tatap muka terbatas, tapi ada juga yang daring, tapi masih saja ternyata dalam pekerjaan tugas yang ya banyak kendalanya lah siswa lah ya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan seperti ini sudah ada peningkatan
dari pengerjaan tugas, siswa juga dalam mengerjakan tugas oleh saya juga diberikan keberagaman ya Pak ya, sesuai dengan kemauan atau minat siswa. Seperti kemarin tugas pantun, ada yang bisa bikin video ternyata. Walaupun mereka masih malu-malu tuh dalam buat video, mereka bisa menulisnya seperti itu, atau mereka membuat voice note seperti itu. Nah itu merupakan berdiferensiasi dari produk ya Pak ya, dari produknya. Nah tentunya hal itu juga jadi hal yang baik lah dalam peningkatan proses pembelajaran terhadap murid seperti itu. Sekarang Pak, apa yang cukup memuaskan dan apa yang masih menantang dari selama pembelajaran 8 bulan ini Pak? Ya tentunya kalau disuruh memuaskan ya belum ya Pak ya. Karena memang banyak PR yang harus diselesaikan. Tapi minimal yang jadi tantangan itu bagaimana, kadang kan seperti di SD sore yang tiga kan ya, mulai AKM ataupun sekarang mulai ada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah ini tentunya hal-hal baru yang mana jadi tantangan bagi saya ataupun guru-guru yang lain ya untuk sama-sama belajar untuk mensukseskan program tersebut, karena mau tidak mau ternyata hal ini juga jadi sebuah rancangan kedepannya yang dilakukan oleh pemerintah kan. Apalagi dengan isu kemarin tuh waktu di Hari Guru Nasional kan Mas Menteri sudah memberikan bocoran ya bahwa nanti tahun depan akan ada perubahan kurikulum. Otomatis kan minimal seperti yang CGP sekarang sudah ada dapat modal sudah dapat modal sedikitnya. Nah ini juga jadi tantangan supaya kami selaku CGP bisa mensosialisasikan hal tersebut dan bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru yang lainnya. Ya seperti ini, jadi instruktur nanti di daerah masing-masing Pak ya. Siap. Ya kita kan tadi ngobrolin instruktur Pak. Ya Bapak juga nanti siap-siap untuk kan sudah merintis komunitas praktisi Pak ya. Di lingkungan sekolah Bapak yang sudah dirintis tadi akan mengadakan IHT. Kemudian bagaimana peran komunitas itu terhadap proses pembelajaran Pak? Ya seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah itu kan ada KKG apa ya, komunitas itu tingkat gugus. Nah memang hal ini juga jadi sebuah tantangan dari tingkat gugus sendiri, yang mana kami mencoba dari hal yang terkecil dulu ya Pak ya, untuk komunitas minimal yang ada di lingkungan sekolah dulu, minimal dari lingkungan sekolah. Nanti kami bersama-sama dengan Bu Widi membuat IHT tersebut. Nah jika hal ini tentunya diterima baik, dirasa baik di lingkungan sekolah, maka tentunya hal ini juga akan ditingkatkan nanti ke depannya ke KKG, dipergugus. Nah nanti mudah-mudahan jika sudah dipergugus, nanti juga bersama-sama lah. Alhamdulillah juga nih Pak ya, jadi kekuatan positif juga ini, jadi modal juga bahwa di Kecamatan Soreang ini ternyata ada 4 kan Pak. Nah ini nanti kita bisa berkolaborasi dengan CGP yang ada di SD Cikin, mana mudah-mudahan bisa meningkatkan komunitas di tingkat kecamatan seperti itu, baik itu kerjasama nantinya dengan PGRI di tingkat kecamatan ataupun bisa jadi mungkin luar biasanya nanti lintas kecamatan dengan Cengkuang atau dengan kabupaten. Nah begitu seperti itu biasa nih mungkin itu Pak gitu ya, untuk komunitas perubahan ya. Tadi udah ada perubahan Pak ya, udah mulai ada ini, kemudian rencana tadi kan udah ada mau ada progres ke depannya ya. Udah 3 pertanyaan langsung jawab. Itu yang terakhir yang untuk refleksi komunitas ini, dukungan apa yang Bapak harapkan baik dari dalam maupun dari luar? Iya. Ya kalau ditanya dukungan ya Pak ya, mau tidak mau, di mana ada program pasti harus ada anggaran, gitu kan. Emang mau tidak bisa dipungkiri lah, segala suatu hal program finansial itu yang paling utama emang harus didukung dengan faktor ekonomi, faktor finansial. Tapi di samping itu juga tidak kalah penting, ternyata modal manusia tersendiri yang harus dukungan yang paling utama. Minimal dari kami selaku CGP, terus ditambah dengan rekan-rekan guru, baik itu di sekolah atau di gugus atau di kecamatan, minimal punya keinginan yang sama. Nah, meskipun kalau punya keinginan yang sama, ingin ada perubahan, satu visi dan misi, hal itu bisa dilakukan meskipun tanpa anggaran. Tapi akan lebih baik kalau ada anggaran. Betul sekali. Tapi tentunya hal ini juga harus
kami harus mengkomunikasikan berkolaborasi juga dengan berbagai pihak tentunya supaya setiap program di komunitas atau visi misi di komunitas itu bisa berjalan dengan baik seperti itu Pak. Ya, sekarang kita akan diskusi tentang rencana belajar mandiri ke depan Pak ya. Setelah menyelesaikan program ini, kompetensi kepemimpinan sekolah apa yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut apa? Ya, yang ingin dikembangkan ya Pak, kompetensi manajemen sekolah ya Pak. Ya. Nah, terkadang saya ya selama jadi guru gitu, terkadang dalam memanage sekolah, dalam menentukan visi misi itu kan terkadang diwakilkan lah ya. Atau ada juga dalam artian diserahkan oleh salah satu guru atau mungkin diserahkan ke pihak lain lah seperti itu. Tapi dengan dari program CGP ini kami sudah belajar bersama-sama, ya mudah-mudahan nantilah kami bisa memanage sehingga visi misi sekolah itu benar-benar apa yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga kami mengetahui sendiri kebutuhan siswa itu apa, nah, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya visi misi program sekolah ini bisa benar-benar berdampak pada siswa seperti itu. Ya Media, menurut Bapak mengapa kompetensi itu yang esensial dan indikatornya apa pencapaiannya? Ya, tentunya hal ini penting karena ini juga sebagai arah dan tujuan pendidikan ya Pak ya. Karena mau tidak mau gitu kan sekolah kita harus di-manage, harus sesuai dengan tujuan, dengan apa yang ingin dicapai, maka otomatis hal itu akan terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, sehingga nanti indikator-indikatornya sesuai dengan apa yang dirumuskan bersama-sama terhadap tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Nah, sehingga ini jadi alasan kenapa memanage sekolah tentunya ingin saya kembangkan ya Pak ya. Karena tentunya hal ini jadi perencanaan di saat hari ini dan di masa yang akan datang. Jika hal ini tidak dilakukan, manajemen sekolah ini tadi dilakukan dipihakkan oleh salah satu guru tidak bersama-sama, nanti yang tahu yang melakukan kan hanya salah satu guru. Nah, itu timbul ketergantungan satu sama lain seperti itu. Iya. Lalu apa saja potensi baik aset sumber daya dalam atau luar ya, eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan potensi tersebut Pak? Ya, jika dipetakan dari segi modal manusia ya Pak, di segi modal manusia khususnya di SD Syariah 3 ini sudah banyaklah manusia-manusia atau guru-guru yang berkompeten sebetulnya. Tinggal kita memberikan tugas dan fungsi masing-masing saja seperti itu. Selanjutnya dari sarana dan prasarana, jika dilihat dari Syariah 3, sarana dan prasarana cukup ya Pak, cukup sudah baik seperti itu. Dari segi sarana, lingkungan juga lingkungan baik, lapangan semua tersedia. Tinggal tadi yang jadi permasalahannya yaitu memanage, mengelolanya. Nah, ini tentunya jika aset-aset tersebut dikelola, di-manage, maka tentunya hal itu akan jadi kekuatan kan seperti itu. Selanjutnya, apa kendala Pak mungkin muncul ketika menjalankan program itu, pengembangan kompetensi tersebut, dan apa solusinya Pak? Ya, kendalanya ya mungkin tadi Pak, terkadang dalam melaksanakan program atau tugas tersebut kan saling menyerahkan, saling mengandalkan, seperti itu. Nah makanya tentunya hal ini harus kita komunikasikan sehingga tercipta kolaborasi, sehingga tercipta kekuatan yang mana setiap orang nanti mempunyai tugas dan peran masing-masing seperti itu. Mungkin itu Pak, jadi tantangannya lebih ke arah internal lah itu. Jadi strateginya tadi yang membuat lebih ada kekompakan dan sebagainya. Iya. Mungkin ada lagi Pak strategi yang lain Pak? Strateginya lebih banyak piknik bersama. Kadang-kadang dari piknik bersama itu menimbulkan kehangatan, kenyamanan. Kadang kan komunikasi mau bagaimana nyambung gitu. Kalau hati kita tidak nyaman gitu. Nah, mudah-mudahan dengan piknik bersama itu juga salah satu strateginya ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih Pak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kemudian saya apresiasi sekali praktik baik yang Bapak lakukan sama Bu Widi di SD 3 ini. Saya sangat mengapresiasi. Nah, kemudian saya tidak meneliti memotivasi untuk mudah-mudahan ini senantiasa berkelanjutan Pak ya, kelanjutan. Karena kita inilah bukan di akhir tapi di awal
setelah 2 bulan ke depan masih banyak air tantangannya ke depan. Ya itu saja Pak, mudah-mudahan lancar dan nantiasa lancar ya. Apalagi di Bapak akan ada di sekolah yang baru ya nanti. Nanti ada Eton SK ya, bisa terus dikembangkan lagi. Ya, terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.